Bab 546. Mari berbicara. Jerry merasa sangat khawatir karena ini adalah kota Yan, lalu orang yang sudah disinggungnya sangatlah banyak. Kali ini Jerry datang ke kota Yan bersama dengan Leslie, jadi Kenko yang biasa dibayar oleh Jerry untuk menjaga Leslie pun tidak dibawa kemari. Ketika Jerry sudah mulai menggerakkan koneksinya untuk mencari Leslie baru saja keluar dari hotel Yan bersama sambil berbincang dengan beberapa pria dan wanita cantik. Malam ini keluarga Ai mengadakan sebuah pameran di hotel Yan. Leslie datang ke acara itu untuk memperluas pasar grup Sanhe di kota Yan. Bisa dibilang malam ini dia mendapatkan pencapaian yang besar, dia telah mengenal banyak perusahaan terkenal. Tiba-tiba ada sebuah mobil Rolls-Royce hitam yang perlahan-lahan berhenti di samping Leslie. "Halo Nona Leslie, bos kami mengundang Anda." Kemudian turunlah seorang pria parubaya yang mengenakan jas dari kursi penumpang dan berjalan ke sisi Leslie, lalu dia memberikan gerakan silahan masuk ke dalam mobil. Leslie menggerutkan keningnya, tapi dia tidak melihat apapun dalam mobil. Dia tentu saja tidak akan sembarang naik ke mobil orang pada malam seperti ini, apalagi sebuah mobil dengan harga yang tinggi. "Maaf, aku mau pulang." Leslie berbicara dengan datar, kemudian dia melewati pria parubaya itu dan pergi dari sana. "Nona Leslie jangan takut, bos kami tidak memiliki niat jahat." Pria parubaya itu seketika langsung merasa cemas dan langsung menghadang jalan Leslie. Leslie menggerutkan keningnya, dia terlihat sedikit tidak senang, berkata, "Aku tidak tertarik dengan bos kalian." Dia kelihatannya sangat marah, tapi sebenarnya dia sangat cemas. Hari ini dia baru datang ke kota Yan untuk mengunjungi banyak perusahaan dan menghubungi banyak orang, sekarang ponselnya sudah dimatikan karena habis baterai. Jadi dia tidak tahu siapa bos dalam mobil itu. Dia bahkan tidak bisa menghubungi Jerry. "Nona Leslie." Ketika pria parubaya ini sedang memberikan penjelasan, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil Leslie dari dalam mobil. Lalu ekspresi wajahnya sedikit berubah saat melihat wajah pria parubaya itu. Karena dia tahu orang itu adalah Gerald Yuen, ayah Jerry dan juga pemimpin keluarga Yuen. Ketika Leslie sedang terkejut, Gerald sedang melihat Leslie dengan wajah yang lembut. "Apakah aku boleh mengobrol dengan kamu?" Gerald tiba-tiba berbicara, nada bicaranya terdengar sangat lembut. Leslie tiba-tiba merasa tegang karena ini pertama kalinya dia bertemu dengan ayah mertuanya. Tapi dia tahu jelas Jerry tidak membenci keluarga Yuen, namun dia tidak ingin berhubungan dengan Gerald. Ketika Leslie sedang bingung membuat keputusan, Gerald pun berbicara dengan ramah, "Jangan gugup, aku hanya ingin mengobrol santai dengan kamu." "Baiklah." Leslie pun tidak ragu lagi. Dia juga sudah menyadari ada banyak orang yang melihatnya dengan terkejut, jadi dia pun langsung naik ke atas mobil Gerald. "Nona Leslie mau pergi kemana? Biar aku sekalian antar kamu." Gerald bertanya dengan ramah. "Komplek Longjin." Leslie menyebutkan alamat rumah dia dengan Jerry. Mobil itu perlahan-lahan meninggalkan tempat itu, jarak dari Hotel Yan menuju ke Komplek Longjin sekitar setengah jam. Gerald tidak terburu-buru membahas masalah Jerry pada Leslie, dia hanya berbincang biasa dengan Leslie. "Panggil Nona Leslie terlalu formal, apakah aku boleh memanggil kamu Leslie?" Gerald tiba-tiba bertanya. Leslie merasa sedikit tidak tega saat melihat tatapan mata yang penuh dengan harapan dari Gerald, jadi dia menganggukkan kepala, berkata, "Baiklah." Setelah mendapatkan persetujuan dari Leslie, Gerald pun merasa sedikit senang, tapi dia menutupi perasaan itu. "Aku dengar tujuan kamu datang ke kota Yan untuk memperluas pasar grup Sanhe di kota Yan," tanya Gerald lagi. Leslie menganggukkan kepala, "Grup Sanhe adalah perusahaan pertama yang aku bangun, jadi perusahaan ini sama seperti anak aku sendiri. Aku ingin membuat grup Sanhe menjadi perusahaan kelas atas di dunia." "Bagus. Kamu memiliki ambisi yang baik." Gerald memujinya sambil menganggukkan kepala. Gerald diam sejenak, lalu lanjut berkata, "Jika kamu mau aku bisa memberikan beberapa proyek keluarga Yuen kepada grup Sanhe, mungkin hal ini bisa membuat perusahaan kamu berdiri lebih cepat di kota Yan."
Lexi tentu saja ingin membuat grup Sanhe berdiri lebih cepat di kota Yan, tapi dia tahu jelas hubungan Jerry dengan Geralt, jadi dia pun menggelengkan kepala dan berbicara dengan ramah, "Terima kasih Paman Geralt, aku ingin mengembangkan grup Sanhe dengan mengandalkan kekuatan aku sendiri." Geralt tersenyum, berkata, "Koneksi juga salah satu kekuatan, apalagi dalam dunia bisnis, jika tidak ada koneksi maka kita akan sulit untuk maju." Lexi tidak enak langsung menolaknya, jadi dia berkata, "Jika ada yang aku butuhkan, maka aku pasti akan mencari Paman Geralt." Lalu tidak ada pembicaraan lagi antara mereka berdua. Lexi dari tadi duduk dengan tidak tenang. Bagaimanapun pria di hadapannya adalah pemimpin keluarga Yuan yang merupakan salah satu dari 8 keluarga besar kota Yan. Selain memiliki kedudukan yang tinggi, dia juga ayah mertuanya yang sah. Tidak peduli apa hubungan Jerry dengan keluarga Yuan, hubungan darah antara Jerry dan keluarga Yuan tidak akan bisa diubah. Untungnya Geralt tidak mempersulitnya dan hanya mengobrol biasa saja. Tidak lama kemudian mereka pun sudah sampai di depan komplek Longjin. Geralt bertanya, "Kalian tinggal di Ila mana? Kami akan bawa kamu masuk." Lexi menggelengkan kepala, "Aku turun di sini saja, terima kasih Paman Geralt." Dia naik mobil Geralt karena Geralt adalah seniornya, tapi dia tidak tahu apa yang akan terjadi kalau Jerry bertemu dengan Geralt. Geralt sepertinya menyadari apa yang sedang dipikirkan oleh Lexi, lalu tersenyum dan berkata, "Tidak apa, kamu boleh beritahu Jerry tentang pertemuan kita." Lexi merasa canggung, lalu pintu mobil pun dibuka dari luar, kemudian Lexi turun dari sana. "Paman Geralt, aku pulang dulu ya." Lexi pun menyapanya dan ingin pulang. "Ini nomor telepon aku, kamu boleh hubungi aku jika membutuhkan bantuan." Geralt tersenyum sambil mengeluarkan sebuah kartu nama yang hanya ada nomor telepon kepada Lexi. Ketika Lexi baru ingin menerimanya, tiba-tiba ada seseorang yang sampai di sana dan mengambil kartu nama yang diberikan oleh Geralt, kemudian orang itu langsung meremukan kartu nama itu dan membuangnya ke kotak sampah. "Istri aku kapanpun tidak akan membutuhkan bantuan dari kamu." Tiba-tiba terdengar suara yang dingin. Orang yang datang adalah Jerry. Dia melirik Geralt dengan tajam, kemudian menarik tangan Lexi masuk ke dalam. Awalnya Jerry berencana untuk pergi ke kediaman keluarga Yuan sore ini, hanya saja karena ada masalah keluarga Ai, dia pun tidak jadi pergi ke sana. Siapa sangka Geralt sudah datang kemari. Namun selama ada Lexi, dia tidak mau memperlihatkan pertengkaran antara dia dengan Geralt di hadapan Lexi. "Jerry, kenapa kamu begitu tidak ingin bertemu denganku?" Geralt tiba-tiba bertanya dengan tulus kepada Jerry. Saat ini Lexi merasa sangat tegang, awalnya dia tidak ingin beritahu Jerry kalau Geralt mengantarnya pulang, tapi siapa sangka Jerry melihatnya. Jerry tiba-tiba menghentikan langkah kakinya, dia melihat ke arah Lexi yang sedikit cemas karena mengira Jerry akan menyalahkan dirinya. "Istriku, kamu pulang saja dulu, ada hal yang ingin aku bicarakan padanya," kata Jerry. Lexi pun menghelakan nafas lega saat melihat Jerry tidak menyalahkannya, kemudian dia melihat ke arah Geralt sekilas dan berkata, "Jangan terlalu lama." Jerry menganggukkan kepala, setelah melihat Lexi pergi, barulah dia berjalan ke arah Geralt. Bersambung.